Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Masjid Gede Kauman, Masjid Raya Yogyakarta. Disimak ya sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Kagungan dalam Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryo Kusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan sakawuru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarikat, dan makrifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan stilisasi dari bentuk gada, daun pluih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun pluih mengarah pada kata linurwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan arum, gambar atau keharuman yang menebar. Bangunan Masjid Gede diperluas karena jemaah yang bertambah banyak. Hanya 2 tahun sejak didirikan, perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Tunggal Windu Pandita Ratu 1701 Jawa. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara skater. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pamatakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Sebagai khatib amin, ia memiliki 3 tugas utama: memberikan khotbah Jumat bergantian dengan 8 khatib yang lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Ra'at agama Islam hukum keraton. Prosesi penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan di serambi masjid yang juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Khabirah. Selain sebagai tempat pengadilan agama, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, dan peringatan hari besar. Pada tahun 1840, dibangun regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid yang berbentuk semar tinandu ini diberi nama gapura. Gapura berasal dari kata gufara yang berarti ampunan dari dosa. Sedang bentuk semar tinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para ksatria dan raja, sehingga layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Pada tahun 1867 terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi Masjid Gede runtuh menimpa Kiai Penghulu hingga meninggal. Kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 lalu memberikan kagungan dalam Surambi Menara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton dialihkan untuk membangun kembali serambi Masjid Gede. Pembangunan kembali ini sekaligus memperluas serambi menjadi 2 kali luas semula, sedang regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai Chandra Sengkala yang berbunyi Murti Terus Giri Narpati 1798 Jawa. Setelah peristiwa itu, paling tidak 2 kali Masjid Gede mengalami renovasi. Pada tahun 1917 dibangun pajangan atau gardu penjaga di kanan dan kiri regol. Lalu pada tahun 1933 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiron atau seng bergelombang. Sedang lantai serambi yang tadinya terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan pajangan digunakan sebagai markas askar perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede terus menjadi sarana perjuangan. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BSA, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.